Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini masih diberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak syukur agar Allah selalu tambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur kepadaku, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya sunnah apalagi yang wajib. Kita tinggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, baik yang hukumnya makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang menasihati dalam kebenaran, dan orang-orang yang menasihati dalam kesabaran. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah kerugian besar jika masih ada golongan kaum muslimin yang belum sempat memperbaiki masa imannya dan belum sempat dia menambahkan amal solehnya. Karena kunci-kunci kebahagiaan itu terletak pada iman dan amal soleh. Seandainya hari ini
kita berprofesi sebagai pedagang. Jadilah pedagang yang beriman kepada Allah. Sungguh pedagang yang beriman, dia akan melihat pasar nanti di surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap hari Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, sehingga mereka semakin indah, sehingga mereka semakin tampan. Mereka pulang kepada istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah semakin tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan semakin bertambah tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan semakin bertambah cantik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan surga bagi para pedagang yang beriman kepada Allah, pedagang yang memiliki sifat jujur, pedagang yang tidak berdusta dalam jual belinya. Dia tidak mengurangi timbangan dan dia tidak mengurangi takaran atau sukatan. Pedagang yang tidak menjual nama Allah, tidak bersumpah atas nama Allah. Untuk apa? Untuk supaya dagangannya laris. Pedagang yang selalu menjalankan tugasnya sebagai seorang yang beriman, dia tidak meninggalkan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kaum muslimin kita berprofesi, kita bekerja sebagai pegawai, maka jadilah pegawai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pegawai yang beriman akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu merasa Allah melihatnya. Dia akan selalu merasa didengar oleh Allah, dan dia akan selalu merasa Allah tahu akan gerak-geriknya. Apapun pekerjaannya, profesinya, apapun perintahnya, apapun jabatannya, apapun kesibukannya, dia tidak berani menerima uang sogok, uang suap karena jabatannya. Dan karena dia tahu bahwa uang suap, uang sogok adalah bagian dari keinginan syaitan dan hawa nafsunya. Sementara dirinya tidak berkeinginan mengumpulkan sesuatu yang haram, dan dia tahu bahwa uang yang didapat dengan cara yang haram tidak akan pernah bisa dipakai untuk kebaikan apapun bentuk kebaikannya. Sesungguhnya Allah itu maha bersih dan tidak akan menerima sesuatu yang kotor-kotor. Dia, hamba Allah ini, dia takut semua doa yang ia panjatkan kepada Allah akan Allah tolak, karena sesuatu yang haram telah memenuhi perutnya. Dia takut amal ibadahnya terbawa kotor sehingga Allah tidak terima amal ibadahnya. Seandainya kaum muslimin kita berprofesi sebagai seorang guru, maka jadilah guru yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang guru yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Dia akan berusaha mencetak generasi muda, dan dia berusaha menjadikan generasi muda yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja mengumpulkan amal soleh berupa ilmu yang bermanfaat, yang akan mengalirkan pahala bahkan sampai ke dalam kuburnya nanti. Meskipun dia telah kembali kepada Allah, dia tidak berani menjual nilai kepada anak didiknya. Demi apa? Demi keuntungan dunianya. Dia akan berusaha mengejar kebahagiaan yang abadi yang telah Allah janjikan terhadapnya.
dia tahu bahwa menjual nilai adalah sama dengan menerima suap. Bahkan mengajarkan anak didiknya agar melakukan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa sogok atau dosa suap. Dia juga tahu bahwa mengajarkan keburukan berarti membuat aliran dosa ke dalam kuburnya nanti sampai hari kiamat tiba. Seandainya kita berprofesi sebagai seorang karyawan, jadilah kita karyawan yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karyawan yang beriman, dia akan disiplin di dalam pekerjaannya. Dia akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia tidak akan mencuri-curi waktu untuk kepentingan dirinya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai-sampai membawa pulang milik perusahaan tempat dia bekerja. Dia juga tidak berani merubah nota pembelian dari sekian menjadi sekian, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya dimanapun dia berada. Dia takut, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena segala tindak tanduknya, perbuatannya di dalam dia bekerja selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dicatat oleh para malaikat yang telah Allah utus kepadanya, bahkan lebih teliti dari CCTV yang pernah ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 1, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu mengawasi kamu. Di ayat yang lain, Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqiba. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 117, wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lihatlah Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergelar Al-Amin. Malaikat yang termulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam juga bergelar Ruhul Amin. Keduanya mendapat gelar kemuliaan Al-Amin dari Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya adalah profil hamba yang paripurna, yang dapat dipercaya dan mampu mengemban tugas, tanggung jawab, amanat Allah Subhanahu wa taala secara tuntas dan secara sempurna. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, adalah wajib hukumnya untuk menjaga dan menunaikan semua jenis amanat. Tentu teramat berat memikul sekian banyak amanat tersebut. Saking beratnya, bahkan langit, bumi, dan gunung-gunung yang sedemikian besar itu pun enggan untuk memikulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu karena mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Karena apa? Karena beratnya melaksanakan amanat tersebut. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, kata Allah, manusia itu sangat zalim dan manusia itu sangat bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita termasuk 4 golongan tersebut, kembali kepada Allah dengan membawa iman dan membawa amal soleh. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah nasihat emas dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa bunyi nasihatnya? Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba dalam amanah, keikhlasan dan kejujuran. Maka jangan katakan pada Allah, ya Allah aku punya masalah, tapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang maha segalanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Allahumma at'im ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadina allazina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat shamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum basakal ladzi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.